Oli adalah komponen vital pada mobil. Dengan adanya oli, maka gesekan di antara komponen-komponen mobil pun bisa diminimalisir. Pada beberapa bagian mobil, oli juga memiliki fungsi lain, misalnya sebagai pencegah karat, pendingin, bahkan menjaga suara mesin mobil. Apa saja jenis oli mobil yang wajib diketahui? Jenis oli mobil yang pertama adalah oli mesin. Jika Sobat Mardiono mendapatkan pengingat untuk mengganti oli, maka oli mesin inilah yang dimaksud. Fungsinya sangat penting bagi mobil. Pada saat mesin dihidupkan, oli mesin akan masuk ke sela-sela bagian mesin penggerak dan bertindak sebagai pelumas. Agar bisa bekerja optimal, oli mesin wajib diganti setiap mobil sudah melalui 5.000 hingga 10.000 km. Jenis oli mobil berikutnya adalah salah satu tipe dari oli mesin, yakni oli sintetis. Oli sintetis biasanya terbuat dari bahan baku polyalpha olefin, yang merupakan hidrokarbon buatan. Bahan ini dipilih karena memiliki struktur yang paling serupa dengan struktur hidrokarbon pada oli mineral. Strukturnya lebih terkendali sehingga nilai volatilitasnya relatif rendah. Hasilnya, emisi knalpot pun berkurang dan titik nyala meningkat. Sesuai namanya, oli transmisi berperan sebagai pelumasan pada sistem transmisi mobil. Dengan menggunakan oli ini, maka proses transmisi atau pergantian gigi bisa dilakukan dengan mudah dan halus. Oli bekerja sebagai pelumas pada sistem transmisi manual. Oli transmisi yang digunakan pada mobil bertransmisi manual biasanya memiliki konsistensi lebih kental. Sebaiknya, penggantian dilakukan berkala setiap mobil telah menempuh jarak 10.000 km. Sedangkan ganti oli mobil matic dengan ATF sebaiknya diganti tiap 20.000 km sekali. Oli rem atau kerap disebut minyak rem, berfungsi membantu melancarkan sistem kerja pengereman. Oli rem bertugas sebagai penyalur dalam sistem hidrolik. Penggantian oli rem sebaiknya dilakukan setiap mobil sudah menempuh jarak sekitar 30.000 km. Jenis oli mobil berikutnya adalah oli gardan. Fungsi utama dari fluida ini adalah sebagai pelumas kontak gigi gardan. Penggantian oli gardan sebaiknya dilakukan setiap mobil sudah mencapai jarak 10.000 km. Biasanya ciri-ciri oli gardan mobil harus diganti sama dengan oli transmisi mobil. Mobil-mobil yang beredar saat ini umumnya memiliki kemudi yang ringan saat diputar.
Hal ini berbeda dari mobil keluaran lama yang kemudinya terasa lebih berat saat diputar. Semuanya berkat sistem power steering. Sistem power steering dapat bekerja dengan adanya oli power steering. Oli power steering berperan sebagai pelumas pompa sekaligus meringankan perputaran kemudi. Cairan ini sebaiknya diganti setiap 40.000 km sekali. Jenis oli mobil yang terakhir adalah oli transfer. Oli transfer umumnya hanya digunakan pada mobil dengan sistem penggerak all-wheel drive atau four-wheel drive. Tanpa adanya oli transfer, gigi akan sulit berputar dan mobil pun terasa berat saat dijalankan. Pengganti